Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 874. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu tidak berguna. Mayat klan perang itu langsung melayangkan kekuatannya dan segera penatua itu mundur dan langsung memuntahkan darah. Dan selanjutnya dua penatua ahli guru suci lainnya juga nampak bergerak. Mereka berdua melayangkan serangannya ke arah mayat klan perang. Namun aturan kematian merembes keluar dari tubuh mayat klan perang itu dan langsung memukul mundur mereka semua. 4 serangan berturut-turut dari ahli guru suci itu tidak dapat melukai mayat klan perang. Melihat itu, Qin Chen sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa mayat klan perang yang telah dibangkitkan jejak kehendaknya itu olehnya akan begitu kuat. Bahkan itu lebih menakutkan daripada saat berada di sungai Styx sebelumnya. Saat ini serangan dari ketiga penatua dari rumah Renwang itu langsung hancur. Dan mereka bertiga mundur lagi dan lagi. Mayat klan perang memiliki mata yang tajam. Dia menatap langsung ke arah ketiga penatua itu. Dia kemudian memutar telapak tangannya dan menyerang. Ini adalah metode rahasia klan perang kuno yang dapat menghancurkan dunia. Di bawah telapak tangan raksasa mayat klan perang itu, semua orang merasakan niat perang tanpa batas dan dunia kuno. Ahli yang menakutkan, kemauan yang gigih. Segera 3 penatua dari rumah Renwang itu langsung terlempar ke udara. Mereka bertiga terhempas dan kemudian memuntahkan darah. Ketiga guru suci biasa ini tidak memiliki cara untuk bersaing dengan guru suci kuno seperti mayat klan perang. Ketiga penatua dari rumah Raja Renwang itu pada saat yang sama semuanya dikalahkan oleh mayat klan perang. Saat ini semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka semua melihat mayat yang menakutkan ini. Mereka semua terdiam, hanya ada ketakutan di hati mereka. Sial, ini mayat kuno dengan aturan kematian. Bagaimana Qin Chen itu mengendalikannya? Mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di tubuh Qin Chen? Di atas istana Guanghan, penguasa Raja Renwang dan yang lainnya terkejut. Di antara mereka, penguasa Raja Renwang meraung dan dia akan membantu. Akan tetapi dalam formasi besar di bawahnya saat ini, penguasa rumah Guanghan meledakkan aura yang lebih menakutkan. Sehingga penguasa Raja Renwang dan yang lainnya tidak bisa membantu. Bagus. Melihat adegan ini, Qin Chen berkata bagus. Dan seluruh sosoknya langsung melompat. Pedang karat misterius di tangannya juga meledak dengan kekuatan dingin yang aneh. Dan aura pedang yang menakutkan meledak sekaligus. Roh pedang abadi. Qin Chen bekerja sama dengan mayat klan perang dan langsung menyerang. Dia mengambil keuntungan dari kesempatan yang tidak dapat ditukung oleh guru suci lainnya. Dan dia langsung menyerang. Dia langsung menyerang Dewa Darah dari formasi. Dan beberapa darah langsung hancur berkeping-keping dibombardir oleh Qin Chen dan lalu membuka celah. Tidak, anak ini akan bergegas keluar dari formasi besar. Cepat hentikan. Penguasa rumah Soyang nampak meraung dan dia sangat terkejut sehingga jiwanya hampir hilang. Ketika Qin Chen dan mayat klan perang itu berada di dalam formasi besarnya, kekuatannya masihlah sangat kuat. Jika mereka melarikan diri dari formasinya, kekuatan tempur mengerikan macam apa yang akan meletus. Pada saat itu, bisakah mereka masih menjebak Qin Chen? Dalam kemarahan, penguasa rumah Sui yang tidak bisa merawat luka di tubuhnya, gemuruh dan darah yang mengerikan menyembur dari tubuhnya. Dia bergabung dengan guru suci Pei Hong juga yang lainnya untuk dengan paksa mendesak formasi besar. Pergi. Qin Chen mencibir, tubuhnya bergetar, dan kemudian istana Ji Xiaodao di atas kepalanya tiba-tiba terbang keluar. Dan dari istana Ji Xiaodao, api yang tak berujung mengalir ke bawah. Dan nyala api itu langsung menekan penguasa rumah Soyang dan guru suci Pei Hong, menyibukkan keduanya. Kemudian Qin Chen dan mayat klan perang langsung menatap ketiga penatua dari rumah Renwang itu. 3 penatua dari rumah Renwang ditatap oleh Qin Chen dan mayat klan perang, dan seluruh tubuh dari ketiganya nampak dingin. Dan hawa dingin yang menakutkan muncul dari bawah kakinya, dan hatinya hancur, dan ada keinginan untuk berbalik untuk melarikan diri. Cermin dewa.
Pada saat berikutnya sebuah cermin kuno tiba-tiba muncul di tangan Qinchen. Itu adalah cermin dewa yang paling berharga. Di dalamnya, kekuatan keyakinan terungkap. Dan ketiga guru suci itu langsung dilumpuhkan. Pada saat yang sama, kekuatan api bencana juga tersapu dalam sekejap. Cermin dewa itu adalah harta paling berharga dari putra ilahi. Itu memiliki kekuatan khusus. Kekuatan di dalamnya telah lama hilang. Tetapi setelah perbaikan Qinchen, banyak kekuatan telah dipulihkan. Boom, kekuatan iman dimuntahkan dari cermin dewa terjalin menjadi dunia yang menakutkan dan langsung menyelimuti ketiga penatua dari rumah Renwang itu. Segera setelah itu api bencana mengepul dan langsung jatuh. Itu mengandung kekuatan bencana dan mulai membakar mereka bertiga. Apa? Ketiga guru suci dari rumah Raja Renwang ini segera tidak dapat menanggungnya. Mengenai basis kultivasi, mereka bertiga adalah guru suci terlemah yang hadir. Mereka hanya setingkat dengan guru suci Kei, bahkan sedikit lebih rendah daripada guru suci Pei Hong. Bagaimana mereka bertiga bisa menolak serangan Qinchen? Kekuatan bencana dan api neraka membakar mereka, dan asal-usul suci di tubuh mereka bertiga segera mulai terkuras. Asal-usul suci ini diubah menjadi jalan guru suci yang kuat dan tersedot ke dalam tubuh Qinchen. Sebagian dari kekuatan memasuki tubuh Qinchen dan sebagian memasuki pedang karat misterius, sebagian memasuki cermin dewa, dan sebagian besar memasuki cakram giok Qiankun. Sialan, pergi atau kita semua akan mati. Ketiga penatua dari rumah Renwang itu ketakutan di dalam hati mereka dan mereka meraung lagi dan lagi. Pada saat ini mereka tidak ingin menghadapi Qinchen. Mereka hanya ingin melarikan diri dari sini. Namun begitu tubuh mereka bergetar dan sebelum mereka bisa lolos dari jangkauan api bencana, mayat klan perang itu langsung turun, muncul di depan mereka dan langsung memukul mereka dengan sebuah tinju. Seketika ketiga penatua itu langsung terhempas, satu persatu berteriak malu dan kekuatan di tubuh mereka dengan cepat mati. Di saat kemudian jejak kekuatan guru suci mereka langsung memasuki tubuh Qinchen dan esensinya masih memasuki cakram giok Qiankun. Cermin dewa juga terus berputar dan kekuatan iman diledakkan darinya, langsung menutupi ketiga penatua itu. Apa? Ketiga penatua dari rumah Renwang itu semuanya menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka membakar umur mereka dengan gila-gilaan, mencoba untuk bergegas keluar dan melarikan diri secara langsung. Akan tetapi, di mana mereka bisa melakukannya? Kekuatan menelan yang meresap dari teknik perbaikan langit menjadi semakin menakutkan, dan aura asal ruang juga meresap. Segera darah keluar dari ketiga penatua itu dan hukum guru suci mereka meluap. Dan semakin banyak kekuatan yang berlalu. Akhirnya, mereka tidak dapat menahan kekuatan menelan Qinchen. Ketiga penatua itu berbalik dan perlahan menghadap Qinchen. Cakram giok Qiankun, asal mula ruang, kumpulkan. Akhirnya mata Qinchen menjadi dingin dan kekuatan cakram giok Qiankun didesak hingga ekstrim. Apa? Dengan teriakan, tiga penatua dari rumah Raja Renwang itu ditelan ke dalam tubuh Qinchen dan dimasukkan ke dalam cakram giok Qiankun. Qinchen dan mayat klan perang itu bekerja sama untuk membunuh dengan satu pukulan, menelan pusat kekuatan kuno di ranah tiga guru suci biasa itu secara langsung, dan menekan mereka bertiga di dalam cakram giok Qiankun. Namun orang-orang di rumah Guanghan tentu saja tidak mengetahui semua ini. Mereka hanya melihat bahwa Qinchen dan mayat klan perang itu sangat kuat dan mendominasi, dan secara paksa menekan tiga ahli guru suci dari rumah Raja Renwang itu, dan langsung menelan mereka. Qinchen menelan tiga master guru suci secara tiba-tiba, tidak termasuk master Tianshan sebelumnya. Metode ini luar biasa. Saya khawatir bahkan para ahli seperti penguasa rumah Guanghan tidak akan dapat melakukannya. Pohon iblis dari 10.000 alam, lahap segalanya, kekuatan suci yang perkasa, pelihara keabadian. Boom! Segera setelah tiga guru suci itu memasuki cakram giok Qiankun, tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pohon iblis 10.000 alam, menyelimuti ketiga guru suci itu. Di saat yang sama, Qinmo dan yang lainnya juga telah melakukannya dengan baik. Setelah bersiap, energi Qi mereka bergerak, dan ketiga ahli guru suci itu dilebur dan disempurnakan sebelum mereka sempat berjuang. Jika Qinchen sendirian, bahkan jika ketiga ahli guru suci itu dibunuh oleh Qinchen, itu akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan pemurnian. Akan tetapi sekarang, dengan bantuan Qinmo dan yang lainnya, dan juga dengan pohon iblis dari 10.000 alam, ketiga ahli guru suci itu
langsung dimurnikan. Pohon iblis dari 10.000 alam terus-menerus menelan kekuatan dari ketiga ahli guru suci itu. Aturan guru suci bergulir, dan kekuatan tak terbatas dari guru suci terus-menerus disempurnakan dan dimasukkan ke dalam tubuh setiap orang, membuat semua orang merasakan peningkatan. Selain itu, aliran kekuatan yang stabil juga mengalir kembali ke tubuh Qingchen. Tiba-tiba di luar tubuh Qingchen menjadi lebih megah dan lebih menakutkan. Kultivasi Qingchen sekarang adalah puncak setengah langkah guru suci. Kekuatannya sendiri setara dengan puncak tahap awal guru suci. Dan sekarang setelah menelan ketiga master di ranah guru suci itu, kekuatan Qingchen telah meroket lagi. Oke, saya telah menelan 3 ahli guru suci. Tidak hanya kekuatan saya yang telah meningkat, tetapi kekuatan Qinmo, Yao Ming, dan Murong Bingyun juga telah meningkat. Selain itu, kekuatan dari guru suci ini tidak begitu mudah untuk ditelan. Apa yang saat ini kita makan dan sempurnakan itu hanyalah sebagian kecil darinya, dan kekuatan yang tersisa dari guru suci dapat terus meningkat, dapat terus meningkatkan kekuatan mereka, dan bahkan digunakan untuk mengolah para master di Papillon Candi. Kata Qingchen, dia sangat bersemangat. Dia bekerja sama dengan mayat klan perang untuk melawan musuh. Itu sangat berguna. Kekuatan Qingchen meningkat, dan kekuatan Qingchen untuk mendesak mayat klan perang itu juga secara alami lebih kuat. Dan sesaat berikutnya seluruh formasi itu mulai pecah satu persatu. Formasi peta dewa itu tersedot keluar dan semuanya bergabung ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Dan setelah seluruh formasi hancur, seluruh keadaan terungkap, mengungkapkan penguasa rumah Sui Yang dan guru suci Pei Hong. Pada saat ini keduanya ditekan dengan kuat, dan wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi ngeri. Dan tidak jauh dari sana, penguasa rumah Renwang juga nampak gemetar, tidak percaya dengan pemandangan ini. Apa yang telah mereka lihat? 5 ahli guru suci bertarung dengan Qingchen. Alih-alih memenggal kepalanya, malah Qingchen lah yang menelan 3 ahli guru suci dan juga menekan penguasa rumah Sui Yang dan guru suci Pei Hong. Kontras semacam ini membuat semua orang hampir gila. Apakah anak ini masih manusia? Mereka melihat Qingchen. Tatapan mereka kepada Qingchen benar-benar berubah, di mana manusia ini itu hanyalah iblis. Dan saat ini wajah penguasa Raja Renwang terus-menerus gemetar dan matanya memancarkan cahaya tajam. Kamu benar-benar menelan 3 penatua rumah Renwangku, dan kamu membuatku menderita kerugian yang sangat besar. Wah, kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan, kata penguasa Raja Renwang itu. Hahaha, pada titik ini, penguasa rumah Renwang, kamu masih keras kepala, berpikir kamu bisa membunuhku. Anda mungkin tidak tahu bahwa menyerang rumah Guanghan adalah kesalahan terbesar dalam hidup Anda, kata Qingchen. Dia menus dingin. Dia berdiri dengan bangga di kampaan, sementara mayat klan perang melayang di sampingnya seperti penjaga, menjaga Qingchen dan melawan musuh yang mendekat. Tekan penguasa rumah Sui Yang dan guru suci Pei Hong terlebih dahulu, kata Qingchen. Dia menundukkan kepalanya dan menatap mereka berdua, lalu segera menembak. Gemuruh, istana Ji Xiaodao memimpin untuk mengeluarkan aura yang mengejutkan dan mulai perlahan-lahan hancur. Nah, apakah kamu pikir kamu bertekad untuk menang? Kata penguasa Raja Renwang. Pada saat ini dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Boom, dia mengguncang sosoknya dan menyerang Qingchen dengan kuat. Dan sebuah rune ajaib tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu rune ini muncul, rune itu meledak. Segera kekuatan ilahi yang perkasa membombardir Qingchen dengan ganas. Di atas rune ajaib ini, cahaya tak terbatas bermekaran, dan cahaya pelangi yang menyilaukan berubah menjadi matahari yang terik, membuat semua orang merasakan penindasan mengerikan yang tak ada habisnya. Rune ajaib ini adalah pembunuh yang diberikan oleh guru suci Mei Tian kepada penguasa Raja Renwang untuk membunuh penguasa rumah Guanghan. Saat ini di langit, semua kekuatan suci memadat, berkumpul menjadi satu, dan menembak ke arah Qingchen. Tidak baik. Dalam sekejap, Qingchen merasa seluruh tubuhnya kedinginan, dan seluruh tubuhnya berdiri. Meskipun dia hanyalah puncak setengah langkah guru suci, pada kenyataannya, setelah menelan sebagian dari kekuatan beberapa guru suci, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya serangan puncak tahap awal guru suci tidak akan dapat melukainya. Akan tetapi pada saat ini, sebuah krisis tiba-tiba muncul di hati Qingchen, dan kekuatan rune ajaib ini nampaknya sangat kuat.
Pada saat kritis ini, mayat klan perang itu maju selangkah dan langsung berdiri di depan Qingchen, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir rune ajaib itu. Boom! Pada akhirnya itu dapat diblokir oleh mayat klan perang, akan tetapi itu sangat menghabiskan gas kematian di tubuh mayat klan perang itu. Setelah gas kematian di mayat klan perang itu habis, maka Qingchen tidak dapat menggunakan kekuatan mayat klan perang itu. Akan tetapi kemudian Qingchen mengalihkan pandangannya dan segera memegang pedang tajam dan kemudian menuju ke arah penguasa rumah Shueyang dan guru suci Peihong di bawah. Karena saat ini Raja Renwang menargetkan mayat klan perang, Qingchen memiliki kesempatan untuk membunuh guru suci Peihong dan penguasa rumah Shueyang. Saat ini penguasa Raja Renwang melihat Qingchen bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi bertindak kepada mayat klan perang, tetapi targetnya langsung berubah. Kekuatan rune langsung membombardir istana Ji Xiaodao. Boom! Segera istana Ji Xiaodao yang sebelumnya menekan penguasa rumah Renwang dan guru suci Peihong itu nampak terus-menerus gemetar dan kekuatan batasan ruang langsung melemah. Melihat ada kesempatan, penguasa rumah Shueyang dan guru suci Peihong langsung melarikan diri ke sini seperti orang gila. Mereka berdua ingin bersatu kembali dengan penguasa rumah Raja Renwang. Mau pergi, sudahkah kamu bertanya padaku? Kata Qingchen di atas senyum dingin. Aturan waktu. Segera waktu yang berlalu antara langit dan bumi di sisi ini sepertinya terhenti dalam sekejap. Sosok keduanya tiba-tiba terkejut di dalam kehampaan. Tiba-tiba melepaskan diri dari aturan waktu. Ekspresi ketakutan di wajahnya bahkan lebih buruk. Dia menghabiskan umurnya seperti orang gila dan melarikan diri ke sini. Aturan waktu. Berapa banyak hal abnormal yang ada pada anak ini. Namun meskipun keduanya melepaskan diri dari aturan waktu, tetapi Qingchen telah menyelesaikan akumulasi energinya. Segera pedang karat misterius di tangan Qingchen itu melesat seperti kilat hitam dan langsung melesat ke arah kedua guru suci itu. Pukulan ini memadatkan semua kekuatan Qingchen dan bahkan lebih mengikuti aturan waktu, mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Dan ditambah lagi Qingchen juga membangkitkan jejak kekuatan dingin di pedang karat misterius itu yang menyebabkan kekuatan aneh mekar pada pedang karat misterius. Kekuatan aneh semacam ini dapat dengan mudah mengendalikan Qingchen sebelumnya, akan tetapi sekarang Qingchen begitu kuat, itu hanya dapat menyebabkan sedikit kebingungan bagi Qingchen dan dia telah menghilangkan dampaknya, akan tetapi itu sangat mempengaruhi penguasa rumah Shueyang. Dan merinding di tubuhnya sudah muncul sebelum pedang karat misterius itu tiba. Melihat itu, ketakutan muncul di wajah penguasa rumah Shueyang dan guru suci Peihong. Penguasa rumah Renwang, selamatkan aku! Keduanya berteriak. Mendengar itu, penguasa rumah Renwang nampak sedikit ragu. Akan tetapi segera rune ajaib dilayangkan olehnya. Itu langsung mengambil penguasa rumah Shueyang dari tempat kejadian. Adapun guru suci Peihong, dia tidak peduli. Penguasa rumah Renwang, kamu! Guru suci Peihong menunjukkan kengerian di matanya dan dia meraung. Dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Boom! Pedang karat misterius langsung menghantamnya. Langsung menghantam guru suci Peihong itu. Guru suci Peihong terhuyung-huyung, wajahnya penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Pada saat ini dia memikirkan karir besarnya, memikirkan kekuatan, dan juga memikirkan bayangannya sendiri untuk mengendalikan kembali rumah Guanghan. Akan tetapi semua ini telah menjadi momen yang berlalu. Kekuatan mengerikan itu langsung menelan kekuatan di tubuhnya. Pedang karat misterius itu seperti lubang hitam yang aneh, menelan semua kekuatannya. Boom! Dia akhirnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba, hukum tak terbatas dari guru suci menghilang, dan kesedihan tak berujung mengalir. Pada saat ini, guru suci Peihong benar-benar meninggal di tempat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.